Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa masalah yang Bapak temui pada saat kalian membuat surat lamaran pekerjaan. Perlu diketahui bahwa minggu kemarin kita sudah membahas mengenai struktur dalam surat lamaran pekerjaan. Kemudian setelah mempelajari struktur, Bapak memberi tugas untuk membuat surat lamaran pekerjaan sesuai dengan iklan lowongan pekerjaan yang kamu peroleh. Nah, ternyata setelah Bapak periksa hasil pekerjaan kamu, ada beberapa hal yang harus kita sama-sama perbaiki. Yang pertama berkaitan dengan tempat dan tanggal pembuatan surat. Sudah dibahas pada pertemuan kemarin bahwa penulisan nama tempat itu diawali dengan huruf besar, diikuti dengan tanda koma, lalu tanggal ditulis dengan menggunakan angka, bulan ditulis dengan menggunakan huruf, dan tahun ditulis dengan menggunakan angka. Itu aturan yang baku yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Tapi ternyata pada tugas yang kalian kerjakan, yang sudah Bapak periksa, masih ada beberapa teman kalian yang menulis tempat itu diawali dengan huruf kecil. Nah, ini sebuah kesalahan. Jadi secara umum penulisan nama tempat itu adalah diawali dengan huruf besar. Misalnya Bandung, maka huruf B pada kata Bandung itu ditulis dengan huruf besar. Atau misalnya Jakarta, maka huruf C pada kata Jakarta diawali dengan huruf besar. Kemudian diikuti dengan tanda koma, dan setelah itu diikuti dengan penulisan tanggal menggunakan angka. Kemudian diikuti dengan penulisan bulan yang diawali juga dengan huruf besar. Kemudian diikuti dengan tahun, dan tahun ini ditulis dengan menggunakan angka tanpa dengan singkatan. Misalnya 2022 ditulis tanda petik 22, itu salah. Nah, itu yang pertama yang harus kita koreksi. Selanjutnya berkaitan dengan lampiran. Nah, ternyata pada lampiran ini atau pada penulisan lampiran ini masih ada sebagian teman kalian yang menulisnya disingkat, padahal sudah Bapak katakan tidak boleh disingkat. Jadi tulis lampiran. Nah, seperti itu. Kemudian jumlah berkas yang disertakannya juga ditulis menggunakan huruf. Kalau misalnya 5 lembar, kita menulisnya dengan tulisan 5 lembar. Nah, itu. Selanjutnya berkaitan dengan alamat surat. Sudah kita ketahui bahwa penulisan alamat surat ini ada aturan yang baku. Yang pertama tidak menggunakan kepada. Yang kedua, penulisan alamat ini paling banyak 3 baris. Yang ketiga, tidak menggunakan jenis kelamin. Yang keempat adalah tidak disingkat pada penulisan jalan, dan yang kelimanya tidak diakhiri dengan tanda titik. Nah, itu yang sudah kita pelajari. Ternyata pada hasil pekerjaan kalian masih ada juga teman kalian yang menulis pada alamat ini menggunakan kepada, atau masih ada juga yang menggunakan nama jalan atau tulisan jalan, kata jalan ditulis dengan JLN. Nah, ini sebuah kesalahan. Selanjutnya yaitu nomor 4 berkaitan dengan salam pembuka. Masih saja nih, dalam penulisan salam pembuka masih ada beberapa kalian yang tidak menyertakan koma setelah penulisan salam pembuka. Itu apa? Dengan hormat. Seharusnya apa? Dengan hormat, koma. Nah, begitu ya. Sebab ini mengawali sebuah kalimat ya, dan semacam pengantar dalam sebuah kalimat, kan begitu. Maksudnya pengantar untuk memasuki alinea pembuka dalam surat lamaran pekerjaan.
Selanjutnya pada penulisan alinea pembuka sudah Bapak sampaikan, penulisan alinea pembuka ini sesuai dengan informasi yang kita peroleh, informasi lowongan pekerjaan yang kita peroleh. Kalau misalnya kita mendapatkannya dari koran, maka kita bisa menuliskan berdasarkan informasi yang dimuat dalam harian bla 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 bla, tanggal titik titik, tahun titik titik, yang menyatakan bahwa perusahaan Bapak membutuhkan tenaga titik titik, maka saya, nama, alamat, jenis kelamin, dan seterusnya, seperti itu ya. Selanjutnya berkaitan dengan isi. Nah, di sini masih ada saja. Sudah Bapak katakan bahwa penulisan isi itu untuk nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, dan alamat, semuanya itu diawali dengan huruf kecil. Jadi bukan dengan huruf besar, ya kan? Kalau lihat di contoh-contoh mungkin di internet atau apa, diawali dengan huruf besar. Itu sebuah kesalahan sebetulnya, ya. Sekali lagi, jadi penulisannya diawali dengan huruf kecil. Misalnya nama, N-nya huruf kecil, tempat tanggal lahir, T-nya huruf kecil, atau yang lainnya. Mengapa? Sebab itu merupakan rincian atau pemberian dari kalimat yang di atasnya. Nah itu. Begitu pula dengan maksud dan tujuan. Kita sampaikan bahwa maksud dan tujuan ini adalah itu apa? Agar diangkat menjadi karyawan pada perusahaan yang Bapak Ibu pimpin sebagai tenaga bla 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 bla. Nah itu. Selanjutnya berkaitan dengan lampiran, sudah dibahas bahwa penulisan lampiran ini di atasnya yaitu dengan menggunakan tanda titik 2. Setelah tanda titik 2, maka harus diikuti dengan huruf kecil di awal kalimatnya. Sehingga apabila misalnya di sana dilampirkan 1, misalnya fotokopi KTP, maka F pada kata fotokopi KTP itu ditulis dengan huruf kecil. Diikuti dengan apa? Dengan tanda titik koma. 2, fotokopi ijazah, maka F pada kata fotokopi itu menggunakan huruf kecil dan diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, kalau ada banyak, maka pada lampiran yang kedua terakhir itu kita menggunakan tanda koma diikuti dengan kata dan. Jadi sekali lagi, kalau misalnya banyak, maka kita bisa mengakhiri pada kalimat lampiran yang kedua terakhir itu dengan tanda koma diikuti dengan tanda dan. Dan setelah penulisan lampiran terakhir, kita bisa mengakhirinya dengan tanda titik. Selanjutnya salam penutup. Nah, untuk salam penutup di sini masih banyak juga yang salah, yaitu apa? Setelah kata hormat saya, maka harus disertakan tanda koma. Nah itu. Terakhir adalah tanda tangan dan nama jelas. Insya Allah sudah dipahami untuk ini. Yaitu apa? Tanda tangan sesuai dengan tanda tangan masing-masing dan tulis nama jelas.